Mendengarkan Radio Proko. Ali karamallah wajah berkata, aku budak dari yang mengajarkanku satu huruf. Proko muda, perintah seorang guru terhadap muridnya sama tingginya dengan perintah seorang jenderal terhadap pasukannya. Stay tune terus di Radio Prokom. Sebaik-baik perkataan itu ialah yang sedikit tapi memberikan kejelasan. Dengerin kami ya di Radio Prokom. Oke, 107.9 MHz Surabaya Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Pro Pemuda Ikhwan dan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali di edisi hari ini, hari Senin tanggal 4 di bulan Oktober tahun 2021. Aduh, enggak terasa ya. Umur sudah makin menua nih ceritanya. Baik, hari ini senang sekali saya juga kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa. Dan setiap hari saya melihat beliau dan penuh energik ya. Dan tentunya tema kita kali ini saya pikir nyentrik sekali Pak ya. Assalamualaikum Pak Siva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kabar Sekarang siapa? tuh ini ya, kalau kita tanya kabar tuh, kalau dulu tuh masih semacam basa-basi, Iya. ya kan? Iya. Kalau sekarang kan hal yang apa ya? Hal yang aneh enggak? Atau sesuatu yang penting. Wih, kok bisa? Ya, kita lihat sekarang kan COVID, semenjak ada COVID-nya, Iya. kita tanya kabar itu, aduh itu sebuah Mhm. penghargaan lah ke kita itu kan, kita ditanyai kabar karena ya kita nggak tahu kan, banyak orang yang kena tiba-tiba kena COVID segala macam kan. Yang pertamanya sehat walafiat, sekarang ditanya gimana kabar kamu gitu, semacam bukan basa-basi lagi sekarang nih, untuk sekarang. Iya. Selalu dulu kan kita Ini nanya kabar, bener-bener nanya kabar, kadang ya, bukan sekedar benar-benar. basa-basi. Kalau saya ngerasanya kalau pribadi saya ya, orang tanya kabar ke saya itu wah ini udah ada benar-benar perhatian gitu. Asik ya. Iya kan? Hari ini Bukan saya penuh perhatian ya. bukan yang apa istilahnya basa-basi. Kalau itu kan ya semacam say hello juga kan. Iya. Gimana kabarnya? Mhm. Gitu kan? Iya. Ya semacam say hello aja. Kalau sekarang tuh, kalau saya pribadi sih bentuk perhatian sih. Tapi ngomong-ngomong, saya pikir ini bukan aib Pak ya. Bicara COVID pernah kena? COVID. Nah, pernah nggak? Saya enggak tahu ya, pernah. Nggak tahu ya. Kalau gini, kalau misalnya gejala yang ringan itu kan COVID, misalnya kan hilang penciuman, hilang rasa. Iya. Tapi Alhamdulillah, perasaan rasaku saya tidak kepadamu pernah hilang. Rasanya nggak COVID itu ya. Alhamdulillah enggak pernah sih, enggak sampai ke itu. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat Pak ya. Tapi ya keluarga ada yang istri dulu sempat pernah kena, namun 2 alhamdulillah minggu alhamdulillah sudah sehat lagi. sehat ya teman tuh. Memang sering baca, sering lihat tayangan TV, YouTube di mana segala macam. Dan memang COVID ini kan tergantung dari antibodi kita. Kalau antibodi kita bagus, efek yang membahayakan itu agak ya tidak sampai parah gitu. Enggak sampai seperti itu. Baik, luar biasa Pak. Makasih Pak ya udah datang ke sini. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang ke sini. BTW, pengen nanya. BTW itu apa sih dulu? Sibuk nggak nih? Rasanya sibuk nggak ngajar apa segala macam? Kan Pasti ya. Udah mulai aktif ya kuliah. Sudah dari 2 minggu yang lalu, ini masuk minggu ketiga, pekan ketiga. Pekan ketiga ya. Nah, Tatap muka sekarang atau saya online? sudah di SAA loh. Serius? Ya, Nggak ada lagi di studi MD? agama-agama. Dulu kan di manajemen dakwah, sekarang sudah di manajemen Rasa saya sih agama. memang semuanya butuh bapak lah. Wah. Kok bisa tiap hari kita nongkrong di sini ya. Oke. Podcastan bareng. Baik Pro Pemuda, bagi Anda yang baru melihat tayangan kami di akun YouTube kami Pak, akun Prokom Official. Selamat menonton dan jangan lupa like and subscribe. Ini mintanya kayak gitu pasti Pak ya. Oh iya, pasti kayak gitu rata-rata. Pak, bicara ini tema kita ini agak nyentrik sebenarnya. Bicara tentang tema ya Pak. Pernah seseorang mahasiswa, namun saya akan rahasiakan namanya. Dia ngomong sama saya, Bang, skripsi itu kok susah ya? Nah, ini menjadi inspirasi saya untuk tema podcast dan juga tema siaran hari ini. Skripsi itu kok susah? Oke. Itu menarik. Terbeban nggak Pak saya bertanya seperti ini atau temanya ini? Bapak selaku dosen ya, kadang kan terbeban juga. Ini jangan-jangan error nih. Gitu. Kalau saya pribadi enggak sih, karena saya pengen memposisikan diri saya itu sebagai
walaupun dosen ya, Yap. itu sebagai orang yang dosen yang ini, yang terbuka lah, Iya. kayak gitu. Jadi apa namanya, tidak terlalu otoriter gitu kan. Mhm. Ya dalam tanda kutip sekarang tuh dosen killer ya. Iya. Masih ada Pak, dari zaman dulu killer itu, kata killer itu masih sampai sekarang ya? Masih ada seperti itu. Nggak tahu kalau mudah-mudahan nih dosen-dosen muda tuh sudah bisa inilah, bisa lebih terbuka. Mungkin salah satu indikator dari killer itu mungkin kurang terbuka ya dalam masalah Yang nggak terbuka mahasiswa atau dosennya? dosennya gitu. Ya. Sorry ya. Dosennya mungkin kurang, salah satu ya, mungkin salah satu indikatornya itu kurang terbuka. Jadi ada beberapa hal gitu kan terkait dengan kuliah, apa namanya, nilai atau skripsi segala macam kurang begitu terbuka, lebih menutup diri. Nah, itu mungkin salah satu indikator dari supaya tampak lebih wibawa mungkin, sehingga enggak sih kalau menurut saya bukan karena itulah. mungkin Wibawa. enak kali disebut dosen killer. Ayo. Untungnya apa kira-kira ya? Gimana Pak? Nggak ada benefitnya juga sih kalau menurut saya disebut dosen killer. Hmm. Nggak ada keuntungan dari pribadi dosen tersebut kan gitu. Kalau menurut saya selama dosen itu fair gitu kan, bisa kadang kayak gini juga kalau kita itu bagi dosen ya, entah itu nanti memberikan nilai atau apa, kemudian ada mahasiswa yang kurang merasa ini, coba ditanyakan lagi gitu kenapa, gitu kan? Bisa jadi karena misalnya ada komplain dengan nilai, Pak, kenapa nilai saya kok rendah segala macam, gitu kan? Ternyata kalau setelah dilihat memang kemampuannya seperti itu gitu mahasiswa. Nah, jadi kan nggak bisa juga disebut killer kan dalam kondisi yang seperti itu, ya kan? Berarti nggak ada dong dosen killer. Yang ada mahasiswa sendiri yang nggak dekat. Ada juga yang ya bisa juga ada yang mahasiswa yang nggak jelas juga kan. Ya namanya mahasiswa kan macam-macam ya. Ada yang malas kuliah, terus nggak pernah ngerjakan tugas kan, UTS sama UAS-nya itu berantakan. Maunya dapat nilai gitu kan. Maunya dapatnya nilai yang bagus kan, yang maksimal. Kan nggak bisa juga dosen memberikan nilai yang maksimal kalau ternyata aktivitas mereka itu tidak maksimal juga kan gitu. Nah, tema kita kali ini kan skripsi kok susah sih Pak ya. Ini kan jadi akhirnya mahasiswa itu kalau skripsinya susah jadi rapuh dia Pak. Jadi patah hati gitu. Jadi uring-uringan gitu. Uring-uringan. Dia sampai ngomel, kurang apa sih aku ya? Nah kan gitu Pak. Aduannya kan seperti itu. Namun kita akan lanjut nih Pak perbincangan kita. Namun setelah lagu berikut ini dari miliknya Opik dengan Rapuh. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang
berdaftar. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berdaftar. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertakhta. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang berdaftar. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Radio Prokom, Prokom Radio Prokom. Oke, 107.9 MHz dan di channel Prokom Official. Tentunya kita masih bareng sama Pak Syifa nih. Saya manggil beliau itu simpel sekali, Pak Syifa gitu kan. Ketemu juga dengan senyumannya khas gitu ya. Ya Pak, kita lanjut Pak ya. Bicara tentang skripsi ini kan saya pikir bukan barang baru Pak. Bukan barang baru yang dialami oleh kawan-kawan mahasiswa. Tetapi hampir semua dialami orang yang pernah nginjak dan belajar di perguruan tinggi. Ini banyak ketemu nih. Ada yang ngatain mudah, ada yang ngatain biasa aja, ada yang susah. Nah kebanyakan kalau dipersenkan nih Pak, kalau dipersenin, ini yang susah 40% Pak. Oh gitu. Nah ini sehingga menjadi fenomena juga. Ini ngapa? Setiap kali ketemu turun dari fakultas itu mukanya bukan sumringah mukanya Pak, tapi penuh dengan ini apa gitu ya, kok penuh dengan sesuatu yang membebani gitu. Kira-kira fenomena apa ini sebenarnya? Oke. Kok kayaknya angker bener gitu loh. Ya, oke. Jadi gini ya, kenapa skripsi itu ada gitu kan? Oke lah, kita mulai dari situ dulu Pak ya. Kita harus pahami dulu di situ tuh. Kenapa skripsi itu menjadi salah satu bagian akhir di penutup di mata kuliah setiap prodi kan gitu. Kok nggak makalah penemuan gitu kan? Ya, penutupnya di skripsi sebenarnya kan. Ya bisa dikatakan skripsi itu sebenarnya proses akumulasi cara berpikir ilmiah. Oh gitu ya. Gitu, iya. Cara berpikir ilmiah seperti apa? Di situ kan ada kita menentukan masalah kan, masalah. Kalau skripsi kan pasti penelitian kan, masalah penelitian itu seperti masalah apa? Hidup nggak Pak ya? Enggak, bukan. Masalah percintaan apalagi Ya, bukan lagi. Gini, kenapa kok agak semacam menjadi momok ya skripsi? Karena gini, sebenarnya gini loh. Kalau mahasiswa itu
mengikuti perkuliahan secara baik ya. Ya. Setiap mata kuliah yang ada di prodi itu kan sebenarnya kan ada beberapa masalah-masalah yang nanti bisa dijadikan sebagai ide untuk skripsi, ya toh? Awalnya seperti itu, Pak. Cuma kan kawan-kawan nggak ngerti. Jangankan ke situ, SKS aja nggak ngerti. Apa gitu? sih SKS ini? Lo kan bener kita rasain juga gitu. Dua ini apa sih, boro-boro ke sampai masalah, Pak. Ketemu masalahnya itu setelah mata kuliah metodologi kadang. Oke. Itu baru iya. ketemu. Iya, Kadang benar, juga benar. nggak ngerti. Jadi memang menemukan masalah itu bukan dalam skripsi ya, bukan hal yang mudah sebenarnya. Kecuali masalah kita membuat masalah mungkin lebih itu lain, Pak. Lain ya. Buat keributan. Buat keributan segala macam itu gampang. Dalam menemukan masalah-masalah penelitian memang kita harus ada kerja ekstra tuh. Yang pertama kita benar-benar memahami materi-materi yang berkaitan dengan core dari prodi sendiri. Misalnya di KPI misalnya, yang menjadi masalah itu tentang misalnya komunikasi, misalnya katakanlah yang budaya, misalnya komunikasi antar budaya. Bisa juga kita meneliti tentang mencari masalah tentang gimana komunikasi pemimpin di daerah-daerah misalnya. Role komunikasinya seperti apa, model komunikasinya seperti apa. Kalau kita benar-benar memahami, kalau mahasiswa benar-benar memahami ketika di mata kuliah itu kan sebenarnya kita punya ide kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita memang harus sering membaca literatur ilmiah. Skripsi itu kan sekarang kan udah zaman canggih kan. Gampang kali, Pak. Iya, kita buka di internet, cari aja yang kira-kira tema apa yang kita sukai. Misalnya untuk ide skripsi itu kan bisa langsung muncul di internet kan. Untuk jurnal-jurnal juga sama. Gampang sekali. Nah, itu bisa menjadi inspirasi kita untuk mencari skripsi. Nah, kalau misalnya dikatakan itu sebenarnya skripsi mudah biasa atau sulit, ya tergantung mahasiswanya juga. Meresponnya, gitu ya? Meresponnya seperti tergantung apa? Dosennya. Ada mungkin faktornya juga ya di situ. Nanti itu hal-hal yang sifatnya teknis administrasi mungkin kayak gitu. Untuk menemukan ide-ide itu tergantung mahasiswanya sendiri. Dia bisa kreatif atau tidak menemukan masalah-masalah skripsi. Oh gitu, Pak ya? Nah, iya seperti itu. Berarti kita mulai dulu pemahaman tentang memulai skripsi dulu seperti apa. Oke. Berarti dari awal sudah diajarin cara menemukan masalah. Cuman kita kadang mahasiswa juga yang nggak menyadari bahwa itu bisa dijadikan masalah. Bukan masalah hidup ya. Masalah untuk dijadikan skripsi gitu. Apalagi sekarang ini kan lagi PPL misalnya kan di lokasi. Itu bahkan bisa, Pak ya? Bisa, kita bisa cari inspirasi skripsi di situ. Tapi tetap memang ditopang dengan bacaan-bacaan karya ilmiah, skripsi misalnya kan dari misalnya kalian mahasiswa itu menemukan apa sih di lokasi PPL gitu kan. Kemudian coba searching di Sebenarnya betul juga, Pak ya. Kampus sudah memprogramkan PPL dan KKL itu supaya kawan-kawan lebih mudah dalam mencari persoalan. Bisa seperti itu, ya benar. Tapi kan ini sorry, apa kurang baca, kurang mungkin paham, atau tidak tahu ya? Tidak tahu gitu ya? Nah, gimana, Pak? Ya, ini kan bingung nih. Ini persoalannya kan, ini sorry aja, maaf. Ini kan persoalan yang terus muncul setiap tahunnya, bahkan setiap harinya terus muncul, sehingga ada bahasanya itu ada omongan yang nggak enak. Ih, dosen ini gini ya. Akhirnya membandingkan loh, Pak. Ini maaf saja. Kadang mahasiswa membandingkan antara dosen ini dan dosen ini. Padahal saya pikir sama. Oke, gini ya. Kalau pelayannya juga sama. Kalau gimana sih? Kalau sebenarnya kan skripsi tadi ya yang saya bicarakan di awal itu kan akumulasi proses-proses ilmiah, ya kan. Selama kita secara ilmiah menjelaskan alur ilmiahnya jelas ya, alur skripsinya jelas, nanti misalnya teknik pengumpulan datanya seperti apa, masalahnya ada gitu kan. Terus kira-kira pemilihan penelitiannya apa, itu cocok apa tidak, sesuai apa tidak. Terus pengumpulan datanya bagaimana, cocok apa tidak, sesuai apa tidak. Analisisnya bagaimana, cocok apa tidak, sesuai apa tidak. Nah, itu kalau kita bisa mempertahankan secara ilmiah ya, dengan argumentasi kita secara ada teori-teorinya kayak gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, dan saya rasa banyak dosen yang fair lah ya dalam hal tersebut. Jadi gini, kalau mahasiswa itu
menurut saya kalau misalnya mengajukan nanti ya ke depannya nanti kalau misalnya mengajukan judul-judul skripsi sebenarnya bukan judulnya sih yang dilihat pertama itu masalahnya. Nah gitu. ini kan ini menjadi berat Pak akhirnya. Kita ketemu akhirnya Ha-ha. bahwa skripsi itu susah, sulit. Itu di awal sebenarnya ada ngajuin judul dulu. Iya benar. Nah Mahasiswa kan kebanyakan sudah kayak gitu. terframe nih di kawan-kawan semua. Ini mungkin ajaran senior ke senior, senior ke junior, junior. Pokok akhirnya apa ya kayak bersanad gitu ya. Al ilmu nurun berarti. Iya kan gitu ya. Jadi ngomong gini, Dek, kan gitu. Ha-ha. Hasil ajaran seniornya, Dek, kalau mau skripsi tahu judulnya apa gitu. Iya, Nah sebenarnya gimana, judul atau masalah dulu? masalah dulu dong. Masalah dulu ya? Saya paling tidak suka ya ada mahasiswa yang ngajukan ke saya itu konsultasi tentang skripsinya, tahu-tahu judul saja yang ditulis gitu. Apalagi tulisan tangan gitu kan enggak jelas dibacanya gitu. Aduh, jangan kayak gitu Hargain dong, Pak. lah. Iya. Hargain dong, Pak. Dia mikir seharian loh, Pak. Oh gitu. Dia bengong, kadang nggak makan, nggak tidur ya. Mikirin. Tapi tetap gini, saya tampung kan. Misalnya saya tampung judulnya apa? Oh nanti misalnya dia sudah punya judul kan? Ya. Saya pahami dulu. Oh nanti kamu ini coba rumuskan masalahnya itu apa? Perjelas apa namanya masalahnya itu apa? Kira-kira nanti cocoknya itu dengan menggunakan jenis penelitian apa? Itu kan nanti teknik pengumpulan datanya apa? Ini boro-boro analisis- sampai ke teknik pengumpulan data, Harusnya Pak. Masalahnya aja belum gimana? Kan sudah diajarkan Pak, kan sebelumnya kan sebelum mengajukan judul itu kan sudah apa ada mata kuliah metodologi Tapi penelitian kan toh. nyatanya, ini kita bicara real. Mm-mm. Rata-rata itu bukan masalah Pak yang dikonsultasikan, judulnya. tapi judulnya dulu. Nah itu sebenarnya salah itu langkah yang salah. Siapa yang salah? Ayo. Mahasiswanya dong. Gak berani nunjuk orang. Kalau saya selama ini ya pengalaman mengajar ini saya selalu tekankan kalian tuh jangan judulnya. Ya. Judulnya boleh ngikut, tapi ketika ada penjelasan masalah gitu loh. Oh gitu Pak. Ya, iya, enggak boleh mahasiswa itu madap ke dosen tiba-tiba cuma judulnya, tanya masalahnya kamu apa. Coba Bapak selaku dosen Nah, yang pernah membimbing mahasiswa skripsi, rata-rata yang ngajuin judul atau masalah? Kebanyakan seperti itu. Tapi Judul ya? semoga setelah saya beberapa semester mengajar kemarin. Ini semoga bisa nonton ini Pak, sehingga semoga bisa saja tahu nih. nih masalah Jadi ini. Anda nih ya. Anda sini Pak. Anda nih mahasiswa kalau ngajukan skripsi itu jangan cuma judul, sertakan juga masalahnya itu apa. Jadi itu kalau menurut saya pasti diapresiat loh sama dosennya. SSC. Iya, bukan maksudnya di iya. di apa namanya? Oh, ini kok mantap Pinter ya? nih. Mantap nih. Ini Jadi ajaran Pak Sipa ini ya? Bukan ya? jadi alurnya sudah oke lah gitu kan. Oh iya, oke, sip. Tracknya Sudah sudah memenuhi oke prosedur lah, berarti. gitu. Jangan hanya mengajukan judul. Kalau dia mengajukan judul terus suruh jelasin kan bingung juga kadang mahasiswa kan. Ngalur ngidul kan? Ngalor ngidul, ini pak, itu pak, ini pak, akan susah kalau misalnya ditulis gitu kan. Jadi penjelasan dia menjelaskan secara rinci gitu ya, bukan secara rinci juga sih, maksudnya masalahnya Sistematis itu ya? bisa diuraikan gitu. Ini pak masalahnya adalah ini. Nah, teorinya ini pak, nanti teori yang mendukung adalah teorinya siapa gitu. Nah, sehingga saya tertarik pak untuk melakukan penelitian ini sebagai judul skripsi saya. Nah, kan gitu kan keren kan? Iya. Enak sebenarnya. Enak dan sistematis akhirnya. Jadi kan nggak langsung. Jadi sehingga dia pemikirannya kayak gini. Begitu lihat tayang kita, oh ternyata harus masalah dulu. Iya, harusnya Ini gitu. datang ke dosennya cari masalah. Yuk Pak cari masalah itu enggak ya? Enggak, bukan gitu. Jadi kalau misalnya tadi misalnya udah Kamu menentukan masalahnya kayak susah nih Pak. Gimana caranya? misalnya mereka itu sudah menemukan masalah gitu kan, terus dari masalah tersebut diajukanlah judul terkait yang kurang-kurang. Kadang kalau dosennya itu nyaman pasti dikasih Oh, clue-cluenya. sorry. Saya agak terganggu nih Pak dengan kata nyaman nih. Nyaman maksudnya Ada oh dosen ini ada dosen nggak enak. bukan maksud saya gini. Rasanya pasti enggak ya? Maksud saya oh ini mereka sudah tahu ngerti alur ininya nih, alur Oh, skripsi gitu ya. kan. Jadi pasti ada clue-clue bantuannya kan. Oh kalau misalnya ini cocoknya nih pakai misalnya kuantitatif nih, cocoknya nanti tergantung nanti. Oh kalau misalnya hanya melihat pengaruh segala macamnya pakai regresinya satu aja, regresi sederhana aja, nanti pakai apa analisisnya ini, nanti buku statistiknya ini, kan enak kan? Enak loh Pak kalau diajarin gitu. No sebenarnya kan enak, tergantung mahasiswanya juga. Bukan dosennya Pak. Ada juga sih.
Jadi kayak gitu. Jadi Alstar kayak gitu. abadi, Pak. Kita dengerin lagu Alstar abadi. Oke. Ya, semoga kita jadi abadi. Saling berbagi, saling menyayangi, bersatu untuk hidup yang lebih baik. Duduk tenanglah, lihat rasakan, katakan kebutuhanmu. Jujurlah dengan suara hatimu, sudah bersyukurkah kamu? Air yang kau minum, makanan yang kau makan, cara yang kau hirup, kesehatanmu, tawarianmu, tidak semua untuk kamu. Tidak semua untuk kamu. Tidak semua untuk kamu. Bumi semakin mengecil, manusia bertambah banyak. Kalau terus bertengkar, habislah kita. Saling berbagi, saling menyayangi, bersatu untuk hidup yang lebih baik. Anak kecil bermain, Mulai dan bernyanyi, dengarkan suaranya, penuh ketulusan dan harapan. Cinta akan selalu abadi, tak ada yang bisa halangi. Cinta itu, oh cinta itu selalu abadi. Kita rindu cinta abadi. kita rindu, Kita rindu cinta abadi. Kita rindu, oh kita rindu cinta abadi. Saling berbagi, saling menyayangi, bersatu untuk hidup yang lebih baik. Saling berbagi, saling menyayangi, bersatu untuk hidup yang lebih baik. Radio Prokom selalu dekat di hati. Oke, masih di channel Prokom Official dan juga di live di Prokom 107.9 MHz. Tentunya masih bareng Pak Siva ya, bicara tentang skripsi kok sulit. Akhirnya ketemu nanti skripsi kok bingung ya. Tadi sulit loh, Pak. Oke. Ini sorry. Aduh, akhirnya juga muncul, Pak. Nanti pertanyaan-pertanyaan kawan setelah lihat kayak gini, masih bingung, Pak, kan gitu. Kebanyakan mahasiswa ini kadang degil juga kok bahasa Pontianak ya. Paham nggak? Biar cepet pulang. Paham, Pak. Ya. Padahal belum paham. Oke. Bahkan nggak ngerti gitu. Apa yang diomongin dosennya ketinggian, kerendahan, ketinggian, sedang nggak tahu. Nah,
judul kita akhirnya bergeser Pak. Hmm. Jadinya skripsi kok susah. Ini sekarang hampir ke bener nih Pak. Kok bingung ya? Apa yang dibingungkan dari skripsi? Nah, Kira-kira apa? Bapak kok tanya sama saya, sebenarnya harus tanya ke mahasiswa. Oh, gitu. Gak apa-apa deh. Saya tanya ini kan bingung. Pak menentukan masalah gimana? Hmm. Ya kan? Hmm. Ada nggak bacaannya, amalannya supaya dosen itu ngerti bahasa kita? Pak maaf ya Pak. Ini ada kisah. Kisah. Kebetulan kakak saya juga dosen. Hmm. Dosen di universitas sebelah Pak. Okay. Kita nggak sebutin. Sempat ada juga yang pakai kayak gituan. Bikin dosennya ngantuk, bikin dosennya cepet bosen sehingga mudah cepet gitu proses ujian skripsinya gitu. Mungkin di luar juga sana ada kali yang bareng kayak gituan, bahkan di luar saya pikir ada lah bareng-bareng kayak gitu. Nah ini benar terjadi gitu. Iya. Oke Pak, itu sekelas info aja gitu kan. Iya, oke. Agar kita selalu berhati-hati dengan hal-hal magic. Oh, ada bawa magicnya berarti? Ada magicnya. Magicom bukan? Bukan Pak. Oh, bukan. Merek Pak. Oh. Kalau bahasa zaman dulu, cinta ditolak, Dukun bertindak. dukun bertindak. Ini lain cerita nih Pak. Oh gitu. Skripsi ditolak, Apa? dukun bertindak. Oh bertindak. Oh, aduh. Enggak sampai dukun. Semoga aja nggak sampai ke situ ya. Nah ini kan kadang pernah dengar nggak? Bapak mungkin pernah dengar kali. Gara-gara skripnya susah, akhirnya bunuh diri. Oh, Ada kan beritanya? Ada beritanya. Ada yang ngancam dosennya ada. Terus ada juga yang terjadi ban kendaraannya dikempesin. Itu saking mangkelnya loh Pak. Iya. Ada juga yang seperti itu. Bingung ya Pak, gimana ini? Oke. Tadi ya, ketika kita mahasiswa itu dalam tahap awal ya nyusun skripsi memang mengajukan kan ke dosen pembimbing akademik dulu tuh. PA dulu ya. Kan sebelum nanti ditentukan oleh prodi siapa menjadi dosen pembimbing 1 dan 2 gitu kan. Nah, kita memang harus mahasiswa itu memang harus ke dosen pembimbing akademik kan mengajukan ini ada masalah masalah ini cocok untuk saya jadikan skripsi gitu kan. Dari masalah kemudian ada ini judulnya kira-kira nanti analis jenis penelitiannya ini, kemudian teknik analisis datanya ini, teknik pengumpulan datanya ini, teknik analisis datanya ini. Nah, jadi seperti apa gitu kan. Nah, kalau alur itu sudah dilakukan, saya rasa nanti dan mahasiswa bisa mempertanggungjawabkan gitu kan. Itu saya rasa lancar nanti itu. Jadi pemikiran utamanya itu sudah dapat. Gitu kan. Nah, sekarang masalahnya gimana nih mahasiswa menemukan masalah kan? Iya. Nah, yang pertama itu memang kita mahasiswa itu harus banyak membaca sih sebenarnya. Di skripsi kadang itu kan ada skripsi itu kan terbatas oleh biaya sama waktu kan gitu kan. Maksudnya seiring berjalan terus. Oh iya, waktu misalnya dia punya target sampai 3 bulan. Nah, jadi sebenarnya proses skripsi itu yang sudah dilakukan oleh orang lain kadang tuh masih belum selesai. Gitu kan? Harus ada yang dilanjutkan. Bisa ketika bisa lah. Pernah diterapkan di sini? Saya belum pernah menemukan. Ini khawatirnya gini, Pak. Apalagi dicek plagiasi, Pak. Itu begitu dicek udah plagiasi semua gitu. Padahal kita melanjutkan penelitian sebelumnya yang belum sempurna gitu. Ini pertanyaannya siapa yang bisa mengetahui penelitian itu sempurna apa enggak? Gini, kalau di kampus kita sendiri itu sudah di Fuad ya, contohnya itu sudah dibuat bank judul skripsi. Nah, kalau misalnya silahkan mahasiswa ke Fuad itu konfirmasi ke prodi ataupun ke TU itu sudah punya. Misalnya si A itu sudah mengajukan judul tentang apa, itu sudah terekam tuh, sudah terekam judulnya. Jadi kalau misalnya kalau sudah terekam gitu kan nanti kan tidak ada duplikasi yang sangat mirip ya. Tapi ketika tadi kalau misalnya skripsi itu belum selesai kemudian ingin dilanjutkan itu bisa. Artinya kan dua masalah sebenarnya kan masalah lanjutan kan. Iya kan? Bukan masalah yang sama gitu kan, tapi masalah lanjutan dari skripsi yang sudah dilakukan. Tapi memang ingin lebih ini kan agar informasinya lengkap, maka dilakukan penelitian tambahan. Misalnya gitu, melanjutkan. Sebenarnya benar-benar
akhirnya kata bingung itu nggak jadi lagi bingung, mulai ngerti nih sekarang. Iya, kan gitu. Skripsi mulai ngerti nih. Jadi memang mahasiswa itu harus sering baca hasil skripsi, hasil apa namanya, hasil jurnal-jurnal ilmiah. Sekarang kan mudah, Pak, cari-cari jurnal ilmiah. Harusnya, itu kan, zaman dulu kan ini udah susah bener Pak. susah kalau Internet aja susah gitu kan. Pakai mesin ketik kan, Mesin ketik. yang salah tuh di Udah sobek, nggak mau ditipek. kalau sekarang kan bisa kan, mudah Iya. sekali kan. Mudah sekali. Apalagi sekarang udah ada internet, kita bisa cari jurnal-jurnal ilmiah yang sesuai dengan prodinya masing-masing. Oh, ini ada masalah ini nih misalnya kan. Oh, itu kan masih apa namanya, itu kan dilakukan di sebuah tempat gitu. Nah, coba kita mahasiswa itu coba sedikit kreatif, kita lakukan di sendiri di sini gitu kan. Tapi ada hal yang berbedanya di situ, ada tambahan masalahnya apa kira-kira. Yeah. Nah, kayak gitu. Kembalinya memang harus mahasiswa itu harus aktif dalam membaca skripsi, hasil skripsi ataupun juga hasil-hasil karya ilmiah, jurnal, hasil-hasil penelitian jurnal. Itu saya rasa kalau misalnya satu hari itu, satu bulan itu dia menyelesaikan, enggak gini, kalau untuk skripsi kan tebel ya. Tebel, enggak harus semuanya. Minimal gitu. berapa sih Pak skripsi? Enggak ada batasan sih. Semakin Nggak, tebal semakin pusing. minimal. Bukan. Minimal. Enggak, sebenarnya gini, kalau misalnya dia sudah sudah lengkap di bab 1, bab 2, bab 3, 4, 5 lampiran, udah cukup. Maksudnya enggak ada tidak ada batasan berapa minimal lembarnya itu. Masa cuma 15 lembar, Pak? Ya enggak juga kayak gitu, Pak. Ya. Kalau misalnya dia lengkap bab 1, bab 2, bab 3, 4, 5, enggak mungkin 15 lembar, Pak. Apalagi lampiran ya. Iya. Enggak mungkin 15 lembar. Minimal 60 kayaknya. 60 masih masuk sih. Masih masuk 60. Masih masuk 60. Apalagi kan spasinya kan dua kan, dua ya, dua spasi kan, jadi kelihatan tebal. Ya kan, jadi terlihat tebal. Ini ada loh dulu yang skripsinya itu sampai ribuan tuh. Iya. Ya kan? Pertanyaan siapa yang mau baca sampai segitu? Terus kedua, ngapa harus 2 spasi? Kalau bisa 1 spasi, ngapa harus jadi 2? Hanya untuk kelihatan tebal loh Pak. Ada nggak jawabannya kayak gitu? Itu membedakan aja sih kelihatannya, untuk membedakan mana skripsi mana makalah. Oh gitu ya? Oh, iya. Ini saya Tahu disertasinya ini belum? Disertasinya siapa? Einstein. belum pernah sih. Itu Tapi kok Einstein saya tahu. Enggak tebal loh. Seberapa? Berapa halaman ya? Enggak nyampe 100 kalau enggak salah. Einstein? Disertasi loh, iya. Itu spasinya berapa? Pernah ngecek apa? Lupa saya spesinya berapa. Tapi kan yang bisa paham itu kan yang orang-orang semacam Einstein aja kan? Ya kan? Ya kan kita Intinya dicetak tuh padat sekali, isinya tuh pasti padat sekali. Ya kan? Kalau batasan minimalnya tuh enggak ada sih. Mungkin siapa tahu dari podcast di sini Pak. Ah. Dari kita siaran ini, akhirnya siapa yang memegang kebijakan untuk skripsi bisa dirubah menjadi 1,5? Gini juga Pak, kalau misalnya dia skripsinya tebal tapi ada bagian-bagian yang hilang, ya kan enggak bagus juga toh. Iya. Iya kan? Nah, misalnya di bab 2-nya itu kajian teorinya itu tidak lengkap misalnya. Yang dibahas apa, kemudian yang ditulis itu apa. Walaupun dia sudah 200 halaman misalnya kan, atau 300 halaman, tapi ternyata ada yang ini, tetap kan enggak bagus juga. Iya. Iya kan? Iya, Pak. Nah, kayak gitu. Bicara skripsi Pak, sebenarnya kalau mau Ini dibuat buat guyonan sebenarnya Nggak bisa cuma 1 jam nih Pak di sini Pak. Iya, Sampai sore nanti nih. lain harga itu Pak. Nah kan lucu juga kan, supaya kelihatan tebal jadi spasinya 2, ya kan, supaya kelihatan keren gitu. Ini skripsi gitu kan. Apa bedanya sama buku yang lain? Ngapa nggak dibolak-balik aja gitu? Ngapa harus satu muka aja gitu? Sebenarnya gini Pak ya, sebelum saya Ini akhirnya sampai kesini kita bahas Pak. Kita teknis gitu. Jadi itu saya pernah melihat, ini baru-baru nih 1 bulan 2 bulan yang kemarin, saya tuh melihat ada satu kampus yang tidak mewajibkan skripsi dengan syarat suka tuh Pak dengan syarat dia harus bisa terbit di jurnal yang terakreditasi. Iya, sama aja Pak. 10 lembar Pak. 10 lembar. 10 lembar. Nggak sampai 20 lembar dah. Syarat itu bisa jebol tuh gimana? Lu kan susah. Artinya di situ kan ada proses ilmiah yang diuji, Pak.
Iya Lebih toh? susah kali Pak. Yang ujian kan orang Sama luar aja, juga. Sama aja. Kalau misalnya kita nggak internasional juga, yang nasional, selama gini loh, sebenarnya kan skripsi sama jurnal itu kan kurang lebih 11-12 ya. Artinya gini, kalau skripsi yang tadi saya bicarakan ya, skripsi kan di situ kan ada proses ilmiah, Iya. kan. Jurnal juga sama, Cuman dipersingkat kali. dipersingkat sekali, dipadatkan, Dipadatkan Pak, ya. kayak gitu. Kita Cuman nggak- ya nggak- 10 lembar sampai 25 lembar lah paling selama ini sih yang saya lihat ya. Bahkan Kita nggak ada mengarah ke situ Pak ya. yang, Jadi 15 lembar gitu. 15 lembar selama bisa mempertanggungjawabkan. Kalau untuk jurnal memang seperti itu. Rasa saya lihat Kalau wajahnya untuk aja nggak bisa. skripsi, kalau untuk skripsi memang kan beda ya Pak ya, jelasnya beda dengan jurnal. Kalau jurnal kan memang lebih padat sekali kan, jadi ada apa namanya segmentasi ininya kan, komponen tulisannya kan juga beda dengan skripsi kan. Kalau skripsi kan ya rata-rata 5 bab kan. Bab 1 itu pendahuluan, bab 2 itu kajian teori, Ya. 3 itu metode penelitian, Oke. 4 itu hasil pembahasan, 5 kesimpulan dan saran. Saran. Baik Pak, ini kan akhirnya saya ketemu, kalau menurut saya, Mm-mm. yang awalnya di kok susah, bingung, akhirnya udah mulai mengerti nih. Mm-mm. Gampang sekali sama skripsi. Mm-mm. Kalau nggak bisa dapat judul ataupun masalah dari luar Mm-mm. yang belum diteliti orang, ngapain nggak ngelanjutin aja punya kawannya Ya, atau kalau punya misalnya di seniornya? situ masih ada yang kurang. Ada peluang, nih Pak, ya? Ada peluang. Berarti rajin-rajin baca. Harus rajin-rajin baca lah. Dipaksa Namanya sebenarnya. harus paksakan diri Paksa. sendiri. Kan kita civitas akademika ya. Asik. Wes. harus rajin-rajin baca. Sampai saat ini juga saya belajar untuk bisa terus suka membaca. Sama Pak. Kayak gitu. Saya sukanya Mahasiswa yang juga pendek-pendek kayak aja gitu. Pak. Selembar, 2 lembar gitu. Mm-mm. Baca duit saya suka. Oh gitu. Oke Pak ya. Ini pertanyaan nyeleneh yang Bapak harus jawab. Mm-mm. Eh, di EN Pontianak, Mm-mm. ini kan macam-macam jurusan Pak. Aha. Dengan jumlah mahasiswa yang beraneka ragam Ah, ah. jumlahnya, Iya. otomatis semua keluarannya harus skripsi. Mm-mm. Bayangin saja jurusan MD atau KPI aja Mm-mm. dalam setahun bisa mengeluarkan skripsi anggaplah 50. Mm-mm. Dalam setahun 50. Mm-mm. Itu skripsi banyaknya Pak. Itu mau dijadiin apa? Oke. Memang sekarang terus apa lagi? Nah, terus lagi, Ah, kalau memang tuh skripsi bisa dimanfaatkan sebagai temuan ilmiah atau dijadikan proyek lah, nah, maju di negara nih Pak. Lu kebayang Ya. YIN aja setahunnya udah 500 orang Ya. misal Pak ya, 500 orang skripsi. mm. YIN belum kampus-kampus yang lain. Ya. Dengan pun beraneka ragam. Keilmuannya Keilmuannya. kan. Oke. Oh, Selesai ya masalah. selesai Covid selesai dah. Kalau nggak selesai tumpukin aja tuh skripsi jadiin jembatan dah selesai. Artinya Gimana, berarti gini Pak, berarti kita harus mahasiswa ya, itu harus memang benar-benar menemukan masalah yang baik gitu kan, sehingga nanti Jadi nggak skripsinya baik nih ceritanya. bukan. Hanya untuk persyaratan aja. Ya kan kadang kan ada motifnya beda-beda ya, ada yang ya udahlah yang penting Yang penting selesai. selesai gitu kan, ada yang memang benar, oh ini saya menarik nih, menemukan masalah yang menarik ini, sehingga saya tertarik untuk meneliti, sehingga nanti tuh Jadi temuan baru. temuan baru kan gitu. Kalau pengalaman saya di kampus memang ini Pak, memang ini menjadi ini sih, kalau sekarang kan kesibukan sangat banyak ya. Kalau di kampus-kampus di daerah-daerah yang kampusnya itu maju, itu skripsi itu ada di ini loh Pak, ada di toko-toko buku loak loh Pak. Wah, Ada. kita Pak itu Kita- ketemunya di gorengan Pak. Lah serius Bapak dia pernah Oh ketemu. gitu. Loh, kok ini ada pendahuluan di sini. Artinya gini, kalau kita menyusun skrip itu bagus kan, masalahnya bagus, kemudian hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan, bagus, menarik dan segala macam. Seharusnya itu yang ini bukan gorengan kan? Lah kan sering kita ketemu kayak gitu. Nggak lagi dikilokan, karena memang ada beberapa ini kampus itu yang penuh kan, perpustakaannya penuh segala macam. Akhirnya harus ada yang dipilih-pilih kan, skripsi mana yang ini, yang bagus, yang enggak, sekali yang kira-kira yang enggak bagus ya sudah dibuang itu, Sian dong Pak. taruh mana coba kalau misal sudah menumpuk. Dibikin aja jembatan Pak. Asal jangan bikin bungkusan. Mungkin kedepannya ini kan
kalau tidak salah perpus kampus kita itu kan sudah repositori ya, arahnya ke situ. Repositori artinya gini, sebuah pengarsipan skripsi yang itu yang diupload di Web ya. web, bagian dari perpustakaan. Jadi kampus-kampus berat sudah loh Pak. Nah makanya kan harus selesai ininya dulu tuh, plagiasinya kan harus selesai dulu. Kalau di Fuad dan mungkin di beberapa fakultas juga sudah sama. Sebelum apa namanya, jadi cek plagiasi itu 2 kali, sebelum seminar dan sebelum ujian. Nah, sebelum Gitu seminar dan sebelum ujian itu memang udah lewat harus kurang dari kebijakan yang sekarang ya, Iya. harus kurang dari 40%. Yakin tuh Pak? Selama saya yang ngecek kan dulu kan saya suka Itu ngecek juga. cek pakai Cek program. Turnitin dong. Ah, Turnitin bukan yang gratisan loh ya, yang Iyalah, Turnitin. Jadi kan ada yang gini juga Pak, ada yang mahasiswa tuh komplain, Pak kok hasil saya dicek yang gratis ya, iya. kok tidak sesuai ya Pak dengan punya Bapak itu sekian persen gitu kan, lebih besar, kok punya saya dicek yang ini kan kok lebih sedikit. Ya, Kadang memang gratisan tuh emang gitu beda ya. alatnya kan, yang alat ini kan yang di kampus ini kan alat yang berbayar. Iya dong. Jadi Gratisan. beda kayak gitu kan. Iya. Kalau misalnya lebih kalau saya ngecek gitu ya, kalau misalnya kurang lebih persentasenya tuh besar, plagiasinya saya balikan dengan berkas yang sudah saya cek. Gitu. Jadi mahasiswa tahu, oh ini yang salah nih, ini yang harus dikurangin. Nggak cek manual Pak? Cek manual tetap Pak. Kan gini juga, kalau misalnya yang banyak itu Pak, saya cek itu kebanyakan dari lembar pertama sampai Paste. lembar terakhir itu berwarna semua Pak. Kue paste dong. Bisa jadi kayak gitu. Ini Kalau kalau sekarang logikanya Pak, seharusnya kan bab 4 itu kan tulisan sendiri toh, Iya. analisis sendiri. Iya, harusnya kan Iya begitu. kan? Hah. Hasilnya apa kan dia tulis sendiri. Terus pembahasannya apa Iya. kan harus tulis sendiri. Termasuk juga bab 5 kesimpulan dan saran itu kan diambil Iya. dari bab 4. 4, Nah, harusnya kan kayak gitu kan, logikanya seperti itu. Takutnya memang ada mahasiswa yang lihat masalahnya sama, terus dia copy paste. Ya, klik kanan dong. Di kanan, selesai kan gitu. Tapi belum terdetek Pak ya. Belum terdetek gimana tuh Maksudnya maksudnya? kawan-kawan yang klik kanan gitu, copy paste. Copy paste. Apakah Kalau yang lebih dari 40% saya balikan, Pak. gitu ya? Kadang tuh Pak, misalnya ditanyakan gimana Pak caranya gitu. Saya kan internet banyak Pak sekarang. Paraphrase kan, terus mengubah kalimat aktif menjadi kalimat tidak pasif kan, tidak aktif. Terus cara memenggal, misalnya satu kalimat agak panjang jadi kan 2 kalimat kan, gitu kan bisa mengurangi plagiasi. Iya. Menarik Pak ya. Saya nggak terasa waktu sudah kayaknya udah. Oh gitu. Kayaknya baru tadi nih Pak kita ngobrol. Rasanya kita harus lanjut lagi tentang season kedua. Nanti season keduanya bukan skripsi kok sulit Pak. Bagaimana skripsi bermutu sebenarnya. Oh gitu. Oke. Bisa nggak Pak? Diatur aja lah nanti. Kan kita bicara yang awalnya kok bingung, setelah mendengar penjelasan dan melihat penjelasan kita, ini akhirnya bisa ketemu nanti skripsi yang berkualitas. Bukan hanya sekedar lulus bro, Iya, tapi benar, skripsi yang bisa sampai ke adik-adiknya tuh kayak gitu misalnya. Oke. Menjadi penemuan baru dan teori baru. Itu ditunggu loh Pak. Iya. Nggak ya? Oke, terima kasih Pak. Oke. Ada saran nggak Pak? Kira-kira sepatah dua patah kata. Yang sedang yang sedang nyusun skripsi nih ya. Ya. Yang baru, yang misalnya yang baru mau nyusun skripsi, coba banyak-banyak membaca lagi. Ya, terus tadi ya. Ada hasil skripsi ataupun hasil penelitian di jurnal yang sedang ini proses skripsi nih, yang ada sedang masalah segala macam, semangat. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Oke. Jangan merasa sedih kalau ketika dicoret. Sebenarnya bukan
opsinya bukan hanya dicoret loh, Pak. Apa? Disobek-sobek juga ada, Pak. Jangan lah. Itu melukai bener ya, Pak. Oh iya, Emang Pak. ada juga yang kawan saya itu dilemparin tong sampah ada juga. Oh gitu. Ada yang gitu. Macam-macam sebenarnya tes mental aja sih manusia. Iya, bisa Ini jadi kayak gitu. Sekuat apa mentalnya menghadapi kehidupan. Hidup ini real, Bro. Keras, Bro, keras. Keras, Bro. Oke, makasih, Pak. Oke. Saya pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan semoga ini menjadi inspirasi lah buat kawan-kawan, Pak ya. Informasi tambahan buat kawan-kawan yang lagi kelimpungan mengerjakan skripsi. Dan semoga cepat selesai dan ingat, Bro, kita masih ada Allah, tempat kita berdoa. Ya, Semoga diberi jalan. Intinya ya, jalan, Pak ya. Iya, benar. Tuh, jadi malaikat kita akhirnya ini, Pak. Oke, saya Asep Hamdani. Dan saya Abdullah Sifah. Pamit undur diri. Oke. Dan kata jangan lupa like and subscribe di Prokom Official. Makasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Prokom. Radio Prokom. Kepadamu Maha pemilik hati yang mengatur waktu, takdir dan hidupku. Wahai Engkau yang detakkan jantungku, panjangkan nafasku di dalam rahmat-Mu. Aku memohon, terimalah taubatku. Di dalam doa ku akui semua, aku makhluk yang tak sempurna, yang tersesatkan oleh dunia. Berlindung kepadamu, memohon kepadamu agar menunjukkan jalanmu. Aku makhluk yang penuh dosa, aku makhluk yang penuh hina, datang ke hadapan-Mu, bersujud kepadamu. Wahai Kau zat yang berhak atas hidup.